dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing secara online, yang kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Berkenanlah berbicara kepada setiap kami, ya Tuhan, dan jamalah kami pribadi demi pribadi di dalam pemberitaan firman-Mu ini, dan beri kepada kami kekuatan di tengah-tengah ketakutan yang kami alami. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan Bapak Ibu untuk bisa duduk, dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 23, dan dilanjutkan dengan ayat 35 sampai ayatnya yang ke-43. Saya akan bacakan buat kita sekalian Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 23, dan kemudian ayat 35 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita pertama kalinya melakukan ibadah online oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita ibadah di gereja. Tetapi walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara saat ini, hadir dalam seluruh rangkaian ibadah kita, hadir dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tema kita pada hari ini adalah fear of death, atau takut akan kematian. Tema ini dibuat dari tahun lalu untuk memasuki masa Prapaskah yang kelima. Jadi ini bukan tema yang mendadak kita ubah oleh karena ada wabah corona, tapi ini sudah dibuat sejak tahun lalu dan ternyata tepat untuk situasi kondisi kita. Tuhan yang tahu akan masa depan, Tuhan yang telah menuntun gereja untuk menyusun
tema ini, fear of death. Saudara, manusia pada umumnya ditimpa oleh sebuah ketakutan, yakni takut mati. Dan celakanya adalah kematian itu nggak bisa kita hindari ketika sudah tiba waktunya. Kalau kita takut misalnya dengan sesuatu, biasanya kita masih bisa hindari hal itu. Misalnya saudara takut naik pesawat terbang, maka saudara bisa menghindar naik pesawat terbang. Saudara ketika pergi ke Surabaya, saudara bisa naik kereta api atau naik mobil. Saudara bisa menghindari pesawat karena kita takut, atau saudara takut dengan pesawat. Kalau misalnya saudara takut pedas, takut cengek, maka saudara bisa menghindari pedas dan tidak makan cengek. Kita bisa menghindari akan hal itu. Tetapi ketakutan terhadap kematian itu berbeda. Kita nggak bisa menghindari atau sembunyi dari kematian. Ada seorang raja yang sangat takut mati. Dia tidak berani kemana-mana. Dia sembunyi di kamar. Tapi justru di kamar itulah dia mati karena digigit oleh serangga yang kecil yang berbisa. Ada juga seorang raja Israel yang bernama Ahab. Dia pergi berperang dengan memakai pakaian prajurit yang biasa dan bukan memakai pakaian kebesaran raja. Tetapi dia mati hanya oleh karena seorang prajurit lawan menembakkan panah dengan sembarangan dan panah itu tepat kena ke jantung dia dan dia mati walaupun dia sudah berusaha menghindar dengan menyamar. Sudah, kematian tidak bisa memang dihindari. Dan itu menimbulkan banyak ketakutan dari manusia. Pada waktu virus corona masih berada di Tiongkok, di Wuhan, kita tidak mau berpikir bahwa suatu waktu itu akan tiba di Indonesia. Kita nggak berani berpikir bahwa suatu waktu itu akan tiba di Bandung. Kita menghibur diri kita bahwa orang Indonesia kebal dengan corona karena suka makan temulawak, suka minum jahe, suka makan nasi padang. Kita menghibur diri kita dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Kita menghibur diri kita dengan mengatakan orang Indo sudah jorok, jadi corona juga takut sama orang Indo. Tapi kenyataannya kemarin sore yang sakit oleh karena corona sudah mencapai 450 orang dan menyebar di 17 provinsi. Yang meninggal jauh lebih banyak dari yang sembuh. Kita nggak bisa menghindar dari penyakit ini dan sudah ada di kota Bandung. Fear of death, ketakutan akan kematian sedang dialami oleh seluruh orang Indonesia. Sudah, kebanyakan orang-orang di Indonesia pasti takut dengan corona. Ada sih orang-orang yang tidak takut dengan corona, yakni mereka yang tidak tahu tentang apa itu corona. Mereka tidak takut karena mereka tidak mengerti. Dan ketika ditanya, tahu nggak apa itu corona? Mereka menjawab, iya, saya pernah lihat. Jadi mereka menganggap corona itu seperti bala-bala, seperti gorengan. Tapi orang yang baca berita dan memahami apa itu corona, saudara yang mengisolasi diri di rumah, yang ikut ibadah online hari ini, saya yakin mengerti akan hal itu. Dan itu menimbulkan ketakutan dari banyak orang. Karena corona itu menyebabkan kematian. Kita tidak takut dengan flu biasa karena kita sudah biasa dengan flu dan kita nggak mati karena flu. Kenapa orang takut dengan kanker? Karena itu menyebabkan kematian. Jadi alasan puncak dari ketakutan manusia terhadap apapun itu adalah karena di situ itu ada kematian. Setelah ini merupakan sebuah tanda bahwa kematian itu menakutkan. Pemakaman, kremasi itu adalah hal yang paling menyedihkan dari semua pengalaman manusia. Ibrani 2 ayat 15 mengatakan bahwa semua manusia berada dalam perbudakan oleh karena takutnya akan kematian. Roma pasal 6 mengatakan bahwa seluruh manusia berada dalam perbudakan dosa dan konsekuensi dari budak dosa itu adalah menjadi budak dari ketakutan akan kematian. Kematian tentu saja merupakan sebuah ketakutan yang menyebabkan timbulnya ketakutan yang lain dan merupakan ketakutan yang final, ketakutan yang mengancam. Itulah sebabnya Ayub pasal 18 ayat 14 mengatakan kematian itu sebuah teror. Dan Mazmur 55 ayat 4 sampai 5 berkata,
hatiku sangat gelisah. Kengerian maut itu menghantui diriku. Aku diliputi oleh kegentaran, oleh ketakutan. Itu sudah seperti kematian, seperti hewan yang beracun, yang punya sengat. Dan mereka banyak orang yang ketakutan menghadapi kematian. Bahkan orang yang mau bunuh diri juga sebenarnya takut mati. Tapi apa boleh buat, karena dia juga takut hidup. Saudaraku, bagaimana menghadapi fear of death ini? Takut akan kematian ini. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan death-nya, bukan kematiannya itu yang berbahaya, karena kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi fear-nya, ketakutannya itu yang jauh lebih mengancam. Kita memiliki terlalu banyak ketakutan. Tetapi dari nats yang tadi saya bacakan, kita bisa belajar bagaimana kita menghadapi situasi terburuk kita. Bagaimana mengatasi atau menghadapi ketakutan akan kematian. Bagaimana kita menghadapi situasi yang buruk yang kita alami. Hal yang pertama adalah kerjakan yang terbaik saat ini dan jangan berlebihan memikirkan hal yang terburuk. Kerjakan yang terbaik saat ini dan jangan berlebihan memikirkan hal yang terburuk. Saudaraku, kita memang mesti mempersiapkan diri seandainya yang terburuk terjadi. Tetapi jangan kita berlebihan di dalam memikirkannya. Yang paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah lakukan yang terbaik sekarang ini. Apakah yang terbaik yang dilakukan oleh Yairus pada waktu itu? Dia melakukan yang terbaik saat itu adalah dia datang kepada Kristus. Yairus sudah memikirkan hal yang terburuk. Hal yang terburuk adalah anak sulungnya, anak perempuannya akan mati. Tetapi dia tidak terus dirundung oleh hal tersebut. Lalu dia tidak melakukan apa-apa atau dia hanya menangis oleh karena hal itu. Tetapi dia melakukan suatu hal yang terbaik. Dia datang kepada Kristus. Itulah hal yang terbaik yang dia lakukan. Hal yang terbaik, dia datang dan memohon pertolongan Tuhan. Saudara, kita mungkin sudah banyak sekali memikirkan hal terburuk yang terjadi kalau sampai kita terpapar oleh COVID-19. Saya termasuk di dalam tipe ini. Saya sudah memanggil anak-anak saya dan memberikan pesan-pesan kepada kedua anak saya. Bukan pesan terakhir, saudara. Saya mengatakan seperti ini kepada kedua anak saya. Ketika kami sedang makan, saya berkata, kalian mesti jaga kesehatan. Kalau sampai kalian kena corona ini, papa dan mama tidak bisa temani kalian di rumah sakit. Kalian akan diisolasi, akan sesak nafas, dan itu berlangsung bukan selama 5 hari seperti pernah sakit DB, tapi itu akan berlangsung 14 hari, dan akibat paling buruk saya katakan kematian. Itu hal terburuk. Dan saya beritahu mereka, dan mereka pucat mendengarkan, dan saya mengatakan itu hal terburuk, tapi sekarang kalian mesti lakukan yang terbaik. Selama berada di rumah, minum vitamin, jangan begadang, dan setiap malam kita doa bersama-sama. Setiap malam. Setelah itulah hal terbaik yang kami lakukan. Kami berdoa setiap malam. Tetangga saya yang di belakang rumah setiap malam jam 9 mereka bernyanyi, dan saya yakin mereka juga berdoa setiap malam. Itu hal terbaik. Datang kepada Kristus. Kita memohon kepada Tuhan. Yairus tidak terus memikirkan hal yang terburuk, tetapi dia melakukan yang terbaik. Dia datang dan memohon belas kasihan Tuhan, memohon kesembuhan untuk anaknya itu. Dan pada hari ini ketika kita berada di masa yang sukar, baik itu oleh karena ancaman penyakit corona, dolar yang melambung naik tinggi, saham yang anjlok, dan juga harga barang yang sudah mulai naik. Dan kalau kita lihat grafik, ini masih awal. Kondisi ekonomi kita sekarang sudah mulai sulit. Ini masih awal, padahal penderita corona baru 450 orang. Dan juru bicara pemerintah mengatakan bahwa jumlah ini akan terus bertambah dan bisa mencapai 600.000 orang, 700.000 orang
China saja hanya 81.000. Jadi hari ini kita belum puncak. Grafik kita masih awal. Dan grafik kesulitan itu bisa semakin hari semakin tinggi. Grafik ketakutan akan kematian itu akan semakin hari semakin meningkat. Dan akan banyak orang yang paranoid. Dia tidak sakit corona, tapi merasa sesak nafas. Padahal sakit mah. Dia enggak sakit corona, tapi terasa suhu tubuhnya tinggi. Hingga sehari 3 kali dia tembak ke dahinya. 35,5, puji Tuhan. 36, puji Tuhan. Enggak sakit corona, tapi merasa leher gatal. Banyak orang menjadi paranoid. Stres oleh karena corona. Mengapa mesti stres? Jangan terlalu memikirkan terlalu dalam dan sangat lama hal terburuk. Tapi hari ini lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Jangan terlalu banyak membaca artikel corona lewat WA dan saudara kemudian mengabaikan untuk membaca firman Tuhan. Kita lupa membaca firman Tuhan, kita tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan, padahal kita punya banyak waktu sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Kita terus mengamati perkembangan, kita terus terkungkung dan tenggelam dalam pikiran-pikiran yang terburuk, dan kita lupa datang kepada Tuhan. Kita nggak datang kepada firman-Nya, kita nggak belajar untuk beriman, iman kita nggak dikuatkan di situ. Biarlah pada masa pandemi corona ini, saudara jangan menjadi ahli corona, tapi jadilah sebagai pribadi yang semakin mengenal Kristus, semakin dekat dengan Tuhan pada masa-masa ini. Jadi hal yang pertama dalam situasi kita yang buruk pada hari ini adalah kerjakan yang terbaik dan jangan berlebihan memikirkan hal yang terburuk. Hal yang kedua, ikut waktunya Tuhan. Di dalam masa ini ikut waktunya Tuhan. Waktunya saudara bukan waktunya Tuhan. Seringkali kita ingin sekarang, tapi Tuhan mengatakan tunggu. Dan inilah yang terjadi atas Yairus ketika dia datang kepada Kristus. Dia meminta supaya Tuhan ke rumahnya menyembuhkan anaknya yang sulung, yang sedang sakit keras dan hampir mati. Tapi ternyata Tuhan Yesus tertunda. Tuhan Yesus terinterupsi oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Saudara, kita tahu dari teks waktu yang Tuhan pakai untuk berbicara dengan wanita itu memang tidak dituliskan berapa lama, tapi kita bisa menafsirkan bahwa waktu yang Tuhan pakai berbicara menangani wanita yang sakit pendarahan ketika Yairus datang menjumpai Kristus itu waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena di rumah Yairus itu sudah dilakukan upacara perkabungan. Anaknya sudah mati ketika mereka tiba di sana. Pemain suling itu sudah ada, peratap itu sudah ada. Zaman itu kita tahu tidak ada WA dan informasi tidak bisa berlangsung dengan cepat, tapi informasi itu dari mulut ke mulut. Tetapi ketika mereka tiba di rumah Yairus ternyata sudah penuh dengan orang, duka cita sudah berlangsung dan sudah banyak peratap-peratap dan pemain suling di sana. Artinya Tuhan Yesus lama diinterupsi oleh wanita yang sakit pendarahan. Sudah pasti Yairus gelisah ketika Tuhan Yesus diinterupsi oleh wanita yang sakit pendarahan itu. Apalagi Tuhan Yesus memakai waktu yang cukup lama berbicara dengan wanita itu di depan orang banyak. Yairus pasti gelisah sekali, tetapi dia tetap mengikuti waktunya Tuhan. Dia tidak mendesak Tuhan Yesus. Dia tidak mengatakan, Tuhan, tinggalkan saja wanita ini, tolong anak saya Tuhan. Anak saya sudah hampir mati, dia menunggu. Tetapi Yairus tetap menunggu dengan sabar. Sudah saya bisa memahami perasaan Yairus pada waktu itu. Kalau saudara tergesa-gesa bawa orang sakit ke rumah sakit, tetapi kemudian di jalan macet, dan setelah melewati kemacetan itu yang parah, ternyata orang yang dibawa ke rumah sakit sudah meninggal. Kita pasti gelisah sepanjang jalan yang macet itu. Yairus mengalami kondisi itu, saudara. Tuhan Yesus tenang-tenang menyembuhkan wanita itu dan berbicara dengan wanita itu. Tapi Yairus gelisah karena anaknya di rumah sedang sakit keras dan hampir mati.
Dia tahu bahwa waktu itu begitu penting. Dia ingin sekali supaya Tuhan Yesus segera ke rumahnya karena anaknya kritis. Tetapi Tuhan Yesus menunda dan memilih melayani wanita yang sakit pendarahan itu. Dan benar saja saudara, karena Tuhan Yesus tertunda, maka putrinya meninggal. Ayat 35 mengatakan seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara, kita mengatakan terlambat. Coba kalau tidak ada wanita yang sakit pendarahan, yang menginterupsi Tuhan Yesus, yang membuat Tuhan tertunda ke rumah Yairus, pasti anak Yairus akan sembuh. Tapi di sini kita bisa belajar waktunya Tuhan bukan waktunya saudara. Bagi kita sudah terlambat, tapi waktunya Tuhan Yesus tidak pernah ada kata terlambat. Dia memilih waktunya tersendiri. Bagi kita penundaan Tuhan berarti kematian, tapi bagi Tuhan penundaan bukan kematian, tetapi kehidupan dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu punya waktunya tersendiri. Tuhan Yesus bukannya tidak tahu bahwa anak perempuan Yairus butuh kesembuhan. Tuhan Yesus bukannya tidak tahu bahwa kalau dia terlambat anak itu akan mati. Tuhan tahu semua itu. Tapi Tuhan punya waktunya tersendiri untuk sampai ke rumah Yairus. Dia memilih melayani wanita yang sakit pendarahan, walaupun itu menyita cukup banyak waktu. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya sekali melakukan hal seperti ini. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 21, ketika orang-orang mengirim berita bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus tidak langsung ke Betania, tetapi dia menunda selama 4 hari. Ini lebih gawat lagi saudara. Dia tiba di Betania, tempat Lazarus sakit, setelah Lazarus sudah mati selama 4 hari. Lazarus sudah dikubur, sudah membusuk, dia terlambat 4 hari. Dan semua orang berkata, sudah terlambat. Sudah terlambat. Seandainya guru ada di sini, dia pasti tidak akan mati. Orang mengatakan sudah terlambat, sudah terlambat. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Dia tidak terganggu. Karena dia punya waktunya tersendiri. Satu hal yang sangat luar biasa dari pelayanan Kristus adalah Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa kita, tapi Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Dia bekerja sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, dan sesuai dengan waktunya Allah Bapa. Dan Yesus sangat tenang dalam segala sesuatu. Saudara, ini yang seringkali kita gagal lakukan, bukan? Kita tidak mau mengikuti waktunya Tuhan. Kita ingin waktunya kita gelisah kalau Tuhan terlambat menolong kita. Dan inilah sifat alami manusia, di mana kita cenderung menginginkan supaya semuanya berlangsung secara instan. Dan kita selalu tergesa-gesa dan tidak sabar. Kita semua ingin supaya segera dipenuhi apa yang kita inginkan. Sudah kita takut dengan wabah yang mengancam hidup kita. Kita ingin semua ini cepat berlangsung. Kita takut dengan kematian dari orang-orang yang kita cintai. Kita ingin mereka cepat sembuh. Kita takut dengan situasi ekonomi yang sulit. Kita ingin supaya ini semua cepat pulih. Tapi kita keliru saudara, kalau kita ingin sesuai dengan waktunya kita. Dalam situasi yang terburuk yang kita alami, ikuti waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara, satu hal mesti percaya, waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang khusus dalam setiap ketakutan kita. Ada hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita dan hidup orang lain. Kita jangan egois. Yairus datang dan ingin cepat-cepat Kristus ke rumah dia.
Tapi ada hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri perempuan yang sakit pendarahan. Demikian juga dalam hidup kita pada hari ini. Kita semua mengalami yang namanya wabah ini. Dan bukan hanya kita, ke seluruh bangsa kita dan dunia ini. Tuhan bekerja bukan hanya untuk kita, tapi Tuhan bekerja juga untuk orang-orang lain, bahkan yang belum percaya kepada Kristus. Ini adalah waktunya Tuhan. Hari ini waktunya Tuhan. Wabah yang menyebar di Indonesia pada saat ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan mengizinkan fear of death bagi banyak orang. Tapi yakinlah saudara, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan kita pasti akan menggenapkan segalanya itu dengan tepat. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Walaupun kita mengatakan terlambat, tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan kebaikannya. Tetaplah setia dalam menanti pertolongan Tuhan. Jangan terpengaruh oleh lamanya waktu, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan saudara, dan janjinya pasti akan digenapi pada waktunya. Sabarlah menanti pertolongan daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikan Tuhan. Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, juga berkuasa atas waktu, dan Ia menentukan waktu yang terbaik untuk kita. Waktunya itu waktu yang paling baik untuk kita, dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Walaupun hari ini saudara tidak bisa menyelami apa yang Allah lakukan, tapi yakinlah, poin kedua ini, ketika semua berlangsung dengan buruk, tidak perlu tergesa-gesa. Ikuti waktunya Tuhan. Datang terus pada Tuhan. Berbicara pada Tuhan, dengarkan Dia berbicara. Hal yang ketiga, bagaimana kita menghadapi situasi buruk kita. Fear of death ini. Yang ketiga adalah tetaplah percaya. Walaupun yang terburuk sudah terjadi. Sudah terjadi, saudara. Hal yang terburuk sudah terjadi atas diri Yairus. Anak perempuannya satu-satunya sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Orang-orang sudah mengatakan, kamu tidak usah menyusahkan guru karena anakku sudah mati. Upacara duka cita sudah dijalankan di rumah dia. Para peratap, pemain suling sudah datang. Sudah perhatikan dalam ayat yang ke-38. Situ dituliskan seperti ini. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Jadi upacara perkabungan itu sudah diselenggarakan, kematian itu sudah terjadi, ketakutan itu yang ditakutkan akan kematian sudah terjadi pada waktu itu, dan upacara sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Sudah, kalau kita perhatikan apa yang dituliskan di dalam nas Alkitab tentang perkabungan orang Yahudi, itu berbeda sekali dengan apa yang kita lihat di rumah duka, di mana kita seringkali hadir untuk memberikan ungkapan belasungkawa kepada jemaat yang berduka cita. Saya berkali-kali memimpin kedukaan dan menghadiri kebaktian duka. Saya jarang sekali menemukan orang yang meratap dengan suara nyaring. Kalaupun ada, itu hanya sebentar. Berlangsung pada waktu peti akan ditutup. Tetapi di rumah Yairus ini bukan hanya berlangsung sebentar, tapi ini berlangsung selama hari-hari duka cita. Dan saudara tahu, yang meratap itu bukan keluarga perkabungan, tapi para profesional, orang-orang yang dibayar untuk meratap. Mereka tahu seni melolong, mereka tahu tangga nadanya apa yang bikin orang sedih, dan mereka menjerit sehingga menambah haru suasana. Dan dalam duka cita itu juga, selain adanya ratapan-ratapan, orang juga datang. Itu mereka ketika datang menyatakan turut berduka cita, mereka akan merobek bajunya sebagai tanda duka cita. Jadi kalau ke rumah duka orang Yahudi,
Jangan pakai jas yang bagus kayak saya, karena sudah harus merobek jas itu. Sayang, pakai baju yang sudah saudara ingin memang robek, supaya ketika sudah dirobek, sudah tinggal buang akan baju itu. Jadi kebayang saudara, di rumah Yairus itu ada yang menjerit-jerit, ada yang meraung, ada yang meratap, ada yang menangis, ada yang merobek pakaian mereka, ada juga yang main suling. Dan kita bisa bayangkan itu sangat mencekam sekali, membuat orang semakin takut dengan kematian. Dan situasi yang dialami oleh Yairus ini sudah begitu buruk. Kematian anaknya sudah mutlak, orang-orang sudah meratap. Dia bukan lagi menghadapi fear-nya, tapi sudah menghadapi kematiannya. Anaknya yang tunggal itu sudah mati, dan suara-suara sekitar Yairus itu adalah suara-suara keputusasaan dari orang yang meratap, yang melolong. Suara sekitar Yairus itu suara keputusasaan yang berkata, untuk apa kamu menyusahkan guru datang kemari, anakmu sudah mati. Itu suara-suara keputusasaan. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Yairus? Di dalam ayat yang ke-36, Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, percaya saja. Bahasa Yunani-nya berkata seperti ini, berhentilah takut, berhenti takut, tetap percaya. Ganti rasa takutmu dengan imanmu, lawan keputusasaanmu dengan iman. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari Yairus, berhentilah takut, terus percaya. Saudaraku, ada dua macam suara yang terus menggema di telinga Yairus. Suara pertama sekali lagi suara keputusasaan. Tapi ada suara yang kedua, yakni suara yang berkata, jangan takut, tetap percaya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Yairus dan kita, ketika situasi kita sudah sangat buruk seandainya, jangan takut, tetaplah percaya. Yairus mesti tetap berpegang kepada iman dia dan tidak boleh menyerah kepada keputusasaan. Masa depan Yairus secara manusia orang lihat sudah tertutup. Tapi ketika dia berada bersama dengan Kristus, masa depan itu masih terbuka. Saudara, iman bukan hanya sesuatu yang dimiliki oleh Yairus, tetapi sesuatu yang memiliki Yairus, yang membawa dia dari keputusasaan menuju kepada harapan. Dia dibawa oleh Tuhan Yesus ke kamar anaknya dia. Dalam ayat 40, Tuhan Yesus membawa Yairus dan istrinya masuk ke kamar anaknya yang sudah mati terbaring di sana. Dan Yairus melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada anak itu, talita kum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan apa yang Yairus saksikan saudara sangat luar biasa. Seketika itu juga anaknya bangkit berdiri dan berjalan, dan semua orang yang hadir menjadi takjub. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Malapetaka kita yang terburuk sekalipun dapat kita hadapi dengan tenang dan dengan beriman kalau saudara menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Orang lain mungkin mentertawakan ketenangan saudara dalam situasi yang terburuk, tapi tertawa mereka akan berhenti kalau saudara tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Ketenangan kita dalam situasi yang paling buruk sekalipun itu bukan merupakan sebuah kesalahan. Itu bukan merupakan ketenangan yang tidak berdasar. Ketenangan kita adalah ketenangan yang punya dasar dan bukan kesalahan. Kenapa? Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apa yang bagi manusia sepertinya tidak mungkin terjadi, itu bisa menjadi kenyataan kalau Tuhan ada di situ. Saudaraku, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi di dalam hidup ini, termasuk di masa sulit ini, ketika corona merebak dengan sangat luas, ekonomi terus semakin merosot dan banyak menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Tidak ada yang tidak bisa saudara hadapi, dan tidak ada yang tidak bisa saudara taklukkan
dalam kasih dan di dalam kuasa Kristus. Tidak ada yang perlu saudara takutkan lagi, bahkan termasuk kematian pun, kalau kita percaya kepada Tuhan. Hal ini bukan berarti kita tidak akan mengalami kematian, tetapi iman kita akan memberikan kita sebuah pengharapan. Apapun itu, kita nggak perlu takut ketika hal terburuk terjadi dalam hidup kita, karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Baik kita hidup ataupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Roma pasal 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Apakah yang saudara takutkan pada hari ini? Apakah yang ditakutkan oleh bangsa kita pada hari ini? Banyak orang mungkin mengatakan kami takut dengan kematian. Janganlah takut. Percayalah kepada Kristus. Anak-anak Tuhan tidak takut hidup dan juga tidak takut mati. Karena baik hidup ataupun mati, kita milik Tuhan. Kalau kita ditanya mana yang lebih penting, mati atau hidup, bagi umat tebusan sama pentingnya. Karena kita baik hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Hidup adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dua-duanya sama pentingnya. Hal yang penting adalah pada hari ini, saudara jangan takut hidup dalam segala kesusahan yang saudara alami. Dan jangan takut dengan kematian, kalau itu suatu waktu mendatangi kita. Tapi tetaplah percaya kepada Kristus di dalam kondisi apapun itu. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi seluruh bangsa kita. Kiranya di masa Prapaskah ini, di mana kita beribadah secara online dari rumah, saudara tetap bisa merasakan Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara, dan saudara bisa tetap tenang dan percaya kepada Dia dalam segala situasi. Ingat kalimat Tuhan, jangan takut, tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami boleh belajar dari apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada Yairus. Kami mohon Tuhan bantulah kami di dalam fear of death saat ini yang dialami oleh banyak orang. Kami tidak sampai larut dalam memikirkan hal yang terburuk yang terjadi. Tapi kami dapat melakukan yang terbaik saat ini. Kami datang pada Tuhan, kami lebih banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan dengan semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, untuk kami mengerti hal-hal terbaik yang bisa kami lakukan. Dan tolong kami juga ya Tuhan, bahwa ketika hal-hal yang buruk ini ada di sekitar kami tetap ditolong oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan berhenti untuk takut. Dan kami tidak takut lagi dengan apapun yang terjadi di sekitar kami, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang menantikan waktu Tuhan. Kami yakin segala sesuatu ada waktunya, dan segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti waktunya Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan setiap jemaat kami di dalam segala pergumulan persoalan mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan dalam segala persoalan yang sedang dihadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.